Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikotul Komaria, NIM D 2019 5070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Apa sih teori belajar kognitif itu? Jadi, teori belajar kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Model belajar kognitif sendiri juga mengemukakan bahwa tingkah laku ini ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Tokoh aliran kognitif yang pertama ada Jean Piaget. Jadi Jean Piaget ini adalah pakar kognitivisme yang memiliki pengaruh besar, yang pernah mengemukakan pendapatnya mengenai perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Nah, teorinya sendiri memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap-tahap lainnya. Oleh karena itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didiknya serta memberikan isi, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan tahapannya. Lalu ada Jerome Bruner. Nah, berbeda dengan Piaget, Bruner ini melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Penerapan teori Bruner sendiri yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka, artinya menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Nah, teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumber. Lalu ada Robert. Nah, menurut Robert ini belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Salah satu teori yang berasal dari psikolog kognitif adalah teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Nah, pengolahan informasi dalam otak manusia sendiri yaitu ada reseptor atau alat indera. Nah, ini menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural. Lalu ada penempungan kesan-kesan sensoris. Nah, ini terdapat pada saraf pusat. Fungsinya menampung kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Lalu ada memori jangka pendek. Nah, ini menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Lalu ada memori jangka panjang, menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Dan informasi yang disimpan dalam jangka panjang bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Lalu Vygotsky. Nah, teori ini menyatakan bahwa ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky. Yang pertama yaitu keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Lalu ada kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa,
dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Lalu, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-kultural. Menurut Vygotsky, menggunakan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Nah, dari ketiga klaim dasar ini, Vygotsky mengajukan gagasan yang unik dan kuat tentang hubungan antara pembelajaran dan perkembangan. Ide khusus merefleksikan pandangannya bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Lalu ada David Ausubel. Nah, teori David ini belajar adalah belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Berdasarkan teori David, dalam membantu siswa menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Nah, David ini memisahkan antara belajar bermakna dengan belajar menghafal. Ketika seorang peserta didik melakukan belajar dengan menghafal, maka mereka akan berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Hal ini berbeda dengan belajar bermakna, di mana belajar bermakna ini terdapat dua komponen penting, yaitu bahan yang dipelajari dan struktur kognitif yang ada pada individu. Struktur kognitif ini adalah kualitas kejelasan pengorganisasian dari pengetahuan yang sekarang dikuasai oleh individu. Menurut Piaget sendiri, ada 4 aplikasi dalam pendidikan, yaitu memusatkan perhatian dengan cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Lalu mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Lalu ada memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Lalu mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi, bertukar ide, gagasan, untuk perkembangan penalaran. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.